Berarti yang janda nggak bahagia, yang jomblo nggak bahagia. Berapa banyak yang punya suami ingin suaminya cepat mati. Nah, karena dia tahu selama ini hidup dia menderita gara-gara suaminya ini sebagai bukti bahwa memang pasangan hidup itu nggak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Ada faktor yang membuat orang mungkin melengkapi kebahagiaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udah bahagia nggak hidup di dunia ini? Ya, mungkin sebagian merasa sudah bahagia, tapi sebagian mungkin sedang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan di harta, sehingga orang-orang yang miskin nggak bisa bahagia. Nggak adil kalau ternyata kebahagiaan itu di harta dan Allah tidak memberikan harta kepada semuanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak jadikan harta itu sebagai tempat orang bahagia. Kebahagiaan itu juga bukan di anak. Ada yang sampai hari ini belum punya anak? Ada. Ada yang sampai mati juga nggak punya anak. Terus gimana? Dia berarti nggak bahagia? Enggak juga. Istri-istri Nabi Sallallahu ala nabiyina wasallam nggak punya anak kecuali Khadijah. Dan ada Maria Al-Qibtiyah, budak beliau alaihi salatu wassalam. Hafsah nggak punya anak, Aisyah nggak punya, padahal istrinya Nabi. Kok nggak minta kepada Nabi SAW supaya berdoa supaya dikasih anak? Nabi nikah lagi, nggak dikasih anak SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam nunggu sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Karena memang anak itu bukan tempat kebahagiaan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-waladu majhalatun mabkhalatun mahzanatun majbana. Anak itu sumber kebodohan. Anak. Berapa banyak orang tua akhirnya nggak mau belajar gara-gara anak, sibuk ngurusin anak. Berapa banyak orang tua melakukan tindakan kebodohan gara-gara anak. Anak itu sumber kesedihan. Anak itu sumber kebahilan. Orang jadi bakhil karena buat anaknya nanti, ini nabung buat anaknya. Anak itu sumber sifat pengecut. Itu anak. Memang Allah jadikan harta dan anak itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Iya, harta dan anak-anak itu, khususnya anak-anak laki-laki itu, ya perhiasan kehidupan dunia. Ya perhiasan itu menyenangkan, tapi perhiasan itu bukan kebahagiaan. Kesenangan itu biasanya sifatnya sementara. Orang senang hari ini, sore mungkin dia nangis. Mungkin nanti sore dia ketawa-ketawa pesta, besoknya dia menderita. Enggak, itu bukan sumber kebahagiaan. Makanya kita lihat para nabi banyak yang nggak punya anak. Istri-istri Nabi. Kemudian kebahagiaan itu bukan di popularitas ya. Sekarang ini banyak perempuan ingin populer. Dulu yang populer itu biasanya cuma bintang film yang ada di layar lebar, di bioskop-bioskop itu, dan jumlahnya sedikit sekali. Artis itu berapa jumlahnya? Di tahun 70-an
Insya Allah semua orang Indonesia hafal sama nama artis dulu. Tapi sekarang setiap orang jadi artis. Di rumahnya, di kamar mandinya, mau makan, sampai rejalnya mau makan, tunggu dulu. Bikin video. Terjadi. Ada yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi dirinya, dan dia berpikir, aku akan bahagia kalau seperti ini. Jamaah, enggak. Di situ bukan tempat kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan kalau punya suami? Berarti yang janda nggak bahagia, yang jomblo nggak bahagia. Berapa banyak yang punya suami ingin suaminya cepat mati? Nah, karena dia tahu selama ini hidup dia menderita gara-gara suaminya ini sebagai bukti bahwa memang pasangan hidup itu nggak selalu menjadi sumber kebahagiaan. Ada faktor yang membuat orang mungkin melengkapi kebahagiaan. Tapi kita ketahuilah kebahagiaan itu tempatnya di mana? Di hati, jemaah. Dan subhanallah, dari presiden sampai tukang sampah, Allah ciptakan jantung buat mereka. Allah kasih wadah semuanya. Sehingga wadah ini tergantung bagaimana kita mengisinya. Mau diisi apa ini wadah? Ya kalau wadah yang bersih diisi kotoran, ya jadi kotor dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatil akhiratu hamma. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya. Kita ini cari akhirat apa cari dunia? Kalau ngomong itu gampang. Kita itu lebih peduli sama wajah kita apa sama hati kita? Emak-emak ini merawat hatinya berapa pekan sekali, dan merawat wajahnya sehari berulang kali. Bicara skincare, ada nggak hati care? Kayaknya belum ada. Orang itu hanya skincare, dan kebanyakan kita dibohongin. Padahal kulit kita ini akan keriput, ya. Kulit kita ini akan dimakan belatung sebenarnya. Bahkan mata kita yang orang peduli dengan matanya, dengan bulu matanya, habis dimakan sama belatung nantinya. Itu yang kita perhatikan, kita pedulikan. Tapi kalau ditanya ambisinya apa? Akhirat. Cuma buktikan. Dan memang ini urusan hati, urusan wadah, ini isinya apa? Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, ini orang bahagia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Orang ini akan qanaah dengan apa yang dia dapat. Kita lahir, ya, nggak semuanya kulitnya putih. Apakah kita bisa nyalahkan orang tua kita ketika ngelihat emaknya putih, bapaknya hitam? Ini gara-gara mama pilih suami kayak gitu, akhirnya anaknya kayak gini, nggak bener semuanya. Nggak ada, cuma. Dan sekali lagi, itu bukan tempat kebahagiaan, nggak usah dipikirin. Itu bukan tempat kebahagiaan. Makanya barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia, Bilal bin Rabah, hitam, keriting, pesek dia, jemaah. Kalau gambaran orang jelek, dia Bilal bin Rabah. Tapi Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal di surga. Sampai Nabi heran, ya Bilal, apa yang kau kerjakan? Sallallahu alaihi wasallam. Ada akhirat yang dia cari, jemaah. Dan dia buktikan dia mencari akhirat. Disiksa Bilal di bawah terik matahari, dibawa keliling ke kota Mekah. Yang Bilal katakan, ahadun ahad. Dia cari Allah Azza wa Jalla. Sumayyah binti Khabbab, ibunya Ammar bin Yasir. Benar, dia nggak cari dunia. Terbukti dia mau dikasih kebebasan.
Dia mau dikasih kenyamanan. Bas, satu syaratnya, engkau keluar dari Islam. Kalau enggak, dia akan disiksa. Diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, dipukulin oleh Abu Jahal. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal nggak kuat. Dengan kekuatan imannya, dia diambil itu tombak, ditusuk kemaluannya. Itu cari akhirat. Kita apa yang kita lakukan? Masyitah binti Fir'aun, bagaimana satu persatu anaknya dimasak di depan matanya. Terus akhirnya dia bersama anaknya. Dia cuma minta satu sama Fir'aun. Nanti kalau engkau selesai menyiksa kami jadi tulang belulang, aku minta kepada engkau untuk dikumpulkan tulangku, dikuburkan. Bas. Dia tahu hidup ini nggak lama. Kalau hari ini nggak mati, besok pasti mati. Coba. Maka kenapa banyak di antara kita ambisinya dunia? Nabi SAW mengatakan, orang ini akan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Urusannya Allah sederhanakan. Dunia datang sama dia, sedangkan dia nolak-nolak. Jemaah. Karena bukan itu yang dia cari. Sampai ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Kemudian dia ikut dalam satu peperangan. Dia mengatakan, ketika selesai perang, dia dikasih harta rampasan perang. Dia heran, kenapa aku dikasih ini, kata dia. Loh, iya itu bagianmu, kata dia. Lalu dia bawa bagiannya ke Rasul SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, laisa ala hadat taba'tuka. Dia mengatakan, bukan untuk ini aku ikut engkau ya Rasulullah. Aku ikut engkau dengan harapan ada anak panah yang menembus leherku dan tembus keluar ya Rasulullah. Itu harapanku ya Rasulullah. Subhanallah. Selang berapa waktu terjadi peperangan lagi. Dan betul anak panah itu masuk di tempat dia menunjukkan ke lehernya. Kata Nabi SAW, sadaq fasadaqahullah. Benar niatnya dia itu benar. Bukan omongan saja. Maka Allah akhirnya berikan yang dia inginkan. Itu kalau yang ambisinya akhir. Tapi kebanyakan kita, kata Nabi SAW, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya, seperti orang pakai kacamata aja. Yang lihat ke sana takut miskin, takut fakir, dunia terus yang ada dalam bayangan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai beraikan. Kajian nggak pernah datang. Kita bisa ngelihat ya, ada orang-orang, kenapa sih fulana bisa datang kajian? Kenapa fulana bisa nyatet? Kenapa fulana tambahan Al-Qur'annya terus? Aku Islam 40 tahun, satu surat pun nggak nambah. Apa yang aku cari? Ada orang yang tiap tahun nggak ada tambahan hafalan Qur'annya. Paling nggak setahun sekali lah tambah satu surat. Yang umurnya 37 tahun dia hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Tapi yang ada yang umur 40 tahun, 50 tahun juz amma juga nggak hafal. Engkau cari apa sih? Tadi urusan kita itu ruwet jemaah. Ada orang yang bisa baca Quran sehari satu juz. Kenapa aku nggak bisa? Hadama ada di rumah. Urusan diurusin sama orang-orang. Itu orang nggak punya hadama, ngurusin anaknya, tapi bisa baca Quran satu juz. Satu ayat seperti seekor onta. Satu huruf 10 kebaikan. Ya Allah, enaknya orang itu ya. Terus kenapa aku nggak bisa? Ada orang yang dari tempat jauh datang kajian. Kita yang deket nggak pernah. Kadang-kadang kita merasa, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Ya tadi memang yang dicari dunia. Kesenangan dunia yang dia cari. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Allah nggak akan berikan dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Artinya Allah bikin dia capek, pikirannya lelah, tapi fulusnya tetap. Bahkan boleh jadi harta yang didapatkan jadi azab buat dia. Ana dulu berpikir orang itu kalau sudah mapan,
Apalagi mungkin seorang istri yang suaminya sudah memberikan nafkah cukup, semua dipenuhin, dia bisa nambah hafalan Qur'annya. Dia bisa tiap hari baca Qur'an sebenarnya. Ada kesempatan, kosong waktu dia. Tapi kok nggak bisa? Ternyata ada masalah di hatinya. Memang dia mencari sesuatu yang berbeda. Tahun ke-9 Hijriah kira-kira, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memboikot semua istrinya. Istrinya Nabi yang 9 itu semuanya Nabi bersumpah tidak mau menjamah mereka selama 1 bulan. Ditinggal. Nabi tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak pulang ke rumahnya Nabi SAW. Masjid ke sana, masjid ke sana. Sampai ada berita yang tersebar bahwa Rasulullah SAW menceraikan semua istri-istrinya. Karena bagaimanapun wanita tetap wanita. Wanita itu suka dengan perhiasan, suka dengan keindahan. Makanya kalau kita lihat ke pasar, berapa persen pakaian wanita dan berapa persen pakaian laki-laki. Berapa persen aksesoris buat laki-laki dan berapa persen aksesoris buat wanita. Ada perempuan yang tiap pekan ganti tas. Karena memang sekarang tas rohis-rohis ya, murah-murah ini, ganti lagi, nggak tahu rejalnya nyungsep kemana, cari fulus ada moga. Rasul SAW menghadapi istri-istri yang punya tuntutan urusan dunia. Mereka istrinya Nabi Sallallahu ala Nabi Wasallam. Dia melihat setelah tahun ke-7 Hijriah itu memang adalah sedikit keluasan harta, sehingga istri-istri Nabi nuntut. Dan ana yakin istri-istri Nabi itu adalah wanita-wanita pilihan, dan gak ada seorang pun di antara wanita dunia sekarang ini yang mampu menggantikan posisi mereka. Sesabar apapun. Setelah sebulan Nabi meninggalkan mereka, Nabi turun dari gubuknya menuju ke rumah istrinya satu persatu. Datang ke rumahnya Aisyah yang pertama, istri beliau yang paling beliau cintai. Beliau membacakan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba dibuka handphonenya, dilihat ini ayat. Kemudian anda minta satu membacakan. Tafadhol. Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nah, ada mic di sana? Tafadhol. Nah. Iya, silakan kita dengarkan ya. Kita dengarkan ini ayat yang dibacakan Nabi SAW ke istri-istrinya, kepada istri-istrinya. Oh enggak, lengkap lah sama ayatnya. Sama ayatnya dibaca. Siapa yang pegang mic? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Bismillah, ulangi lagi. Nah, tafadhali.
Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayat ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Artinya? Nah, ada yang sudah dapat artinya, biar baca. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Lanjutkan ayat 29. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Allahu Akbar. Bayangin ya, Nabi memberikan pilihan kepada istrinya, kalau engkau cari dunia, selamat tinggal, kita pisah. Nggak bisa, jalurnya beda. Maka Nabi SAW mengatakan di sini di ayat ini, wa usarrihkunna sarahan jamila. Udah, kita bisa baik-baik. Aku kasih harta, aku kasih mut'ah. Ini, bismillah. Tapi kalau engkau mau bareng aku, nggak bisa. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin Allah dan Rasulnya, dan ingin kehidupan akhirat, lanjut kita bersama-sama. Tapi harus berjuang, jamaah. Jadi jalan menuju surga itu terjal, mendaki, kecil, dan beresiko kita jatuh. Pernah Ummu Darda, istrinya Abu Darda, dia tahu suaminya ini dekat sama penguasa. Dia mengatakan, kenapa engkau nggak minta seperti orang lain pada minta kepada khalifah, kata dia. Kata Abu Darda, ya Ummu Darda, engkau tahu jalan yang akan kita lewatin ini kecil, nanjak, terjal. Kalau bawaan kita banyak, takut nggak bisa lewat kita. Nggak ada yang bisa ngelewatin kecuali yang bawaannya dikit, kata dia. Itu sampai ngomong kayak gitu sama istrinya. Karena tahu memang perempuan punya kepingin ini, kepingin itu. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, yang kalian cari apa? Kalau cari dunia, selamat tinggal. Sudah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, asa rabbuhu in talaqakunna. Semoga kalau Nabi menceraikan kalian, ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Allah berikan kepada Nabi SAW ganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dan subhanallah, 9 istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat dan hidup bersama Nabi sampai beliau meninggal dunia. Ahibati fillah, yang ingin bahagia, isi hatinya dengan syukur. Nikmat Allah itu banyak, tapi manusia suka berkeluh kesah. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia selalu membandingkan. Jadi ada sebuah kunci, kalau engkau ingin menderita, bandingkan hidupmu sama orang lain. Tapi membandingkan dengan yang lebih bagus biasanya dia. Ketika membandingkan, maka akan muncul hasad di hati, iri, dengki. Dan ketika ada iri dan dengki di hati, selamanya dia tidak akan bahagia. Makanya penghuni surga itu sebelum masuk surga dicabut dulu iri dari hati mereka. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah cabut dari hati mereka ghil,
perasaan iri, kepingin yang dimiliki orang lain, ya, itu Allah cabut. Sehingga masuk surga itu bisa nyaman, karena surga ini ada 100 derajat. Kalau masih ada iri, gimana? Ngelihat temennya turun dari surga yang tinggi, ya Allah enaknya kalau di sana ya. Langsung dia susah hidupnya. Padahal dia sebenarnya nggak susah, dia seneng. Cuma ketika dia membandingkan, selesai. Maka ajarin diri kita untuk bersyukur dengan yang ada. Dan Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, gitu. Dan di antara yang menyebabkan orang bersyukur itu, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada yang di bawah kalian. Ini perempuan-perempuan, kalau ngelihat perempuan kulitnya lebih cerah, lebih bagus, kemudian dia ngelihat, ya Allah, aku kok kayak gini ya. Bersyukur nggak dia? Ana ingat, ana punya kakek ketika berangkat haji. Ana lupa tahun berapa ya. Dia cerita, kalau di sana dia suka kumpul sama orang-orang Afrika. Karena dia ngelihat, ya Allah, putih ternyata ana ini ya. Dia jadi bersyukur gitu loh jemaah. Dia jadi bersyukur. Makanya kalau kita membandingkan dengan yang lebih bagus, akhirnya kita nggak akan pernah bersyukur. Kita akan merasa, Allah kayaknya kenapa fulana dikasih ini, kenapa aku nggak dikasih? Tapi coba engkau lihat kepada yang di bawahmu, di sini engkau akan bahagia. Bahkan nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar, dikasih nasihat 7. Salah satunya, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku dekat sama orang-orang miskin dan cinta sama mereka. Kita tuh biasanya kalau ada orang miskin, kita nggak hargai, jemaah. Kita kalau ngelihat orang tasnya udah, masya Allah, apalagi kajian nih tasnya taruh di depan, ya. Orang kan lihat, oh fulus, ini fulus. Dia jadi lebih care ya sama orang itu, lebih humble sama orang itu. Tapi ketika ngelihat dia bawa kresek, makanya kajian selanjutnya semuanya bawa kresek. Taruh. Sama semuanya, nggak ada yang mau ditunjukin. Kita mau ngaji di sini ini, kita mau belajar tempat ini. Tadi dikasih nasihat untuk dekat sama orang miskin dan cinta sama mereka. Sistem kehidupan sekarang ini ada usaha memisahkan orang kaya sama orang miskin. Jadi ada perumahan khusus orang kaya. Makanya sampai orang kaya itu mau sodakoh bingung. Tetangganya fulus, depan fulus, belakang, satu kompleks semuanya fulus. Dia jauh, maka sulit mau cari sodako, mau zakat, mau kemana? Karena kompleks semuanya fulus. Padahal kalau kita dekat sama orang miskin, lewat rumah mereka, wallah bersyukur kita sama Allah SWT. Ana ingat cerita istri ana, yang kemudian dia pulang sambil meneteskan air mata. Dia datang ke rumah salah satu mahasiswa, istri mahasiswa. Rumahnya, ya Allah, kata istri anak, nggak layak rumahnya, bang. Dan anak tanya, anti ada uang berapa sekarang? Alhamdulillah, kata dia, ada 2.000, kata dia. Dia punya anak, jemaah. Tapi dia masih bisa mengatakan alhamdulillah, jemaah. Ketika kita pulang dari rumah orang seperti ini, pulang kita bahagia. Kita mau, ya Allah, makasih, ya Allah, ya Allah. Kita akan terus memuji Allah. Allah kasih aku banyak ternyata. Cuma coba engkau pulang dari rumahnya orang kaya. Kalau nggak ribut sama suaminya, dia akan ngomong, ya Allah. Kalau kita lihat rumahnya orang kaya, kursinya bang 400 juta harganya. Oh iya, besok keluar surat cerai dia. Suami. Bener jemaah. Karena kita nggak akan bersyukur, karena kita merasa kurang. Anak ini susah, suamiku kayak gini. Maka jangan suka ngelihat suaminya orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Kadangkala ada perempuan yang beruntung ya, dapat suami baik sekali.
Dapat suami yang kalau pulang bawa oleh-oleh, bawa hadiah, disambut. Jangan pernah engkau ngomong itu sama suami. Mengatakan, bang, kau tahu sama suaminya fulana? Iya, kenapa? Ya Allah bang, khairnya. Kira-kira suaminya akan ngomong apa? Oh, engkau mau jadi istrinya fulan? Jangan. Maka sudah ini suamimu, syukur yang ada. Kalau membandingkan suamimu, bandingkan dengan yang di bawah. Iya jamaah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Maka sekali-kali datang ke rumah sakit, tempat orang-orang yang harus diamputasi. Ana pernah masuk di rumah sakit, ruangan orang-orang yang habis dibelah kepalanya dan kakinya digip macam-macam. Ana ngomong, ya Allah. Ana ngomong, ini orang-orang yang rakus sama dunia perlu dibawa ke sini. Lihat, masih ada yang lebih susah dari engkau. Karena memang syukur ini berat, maka kita perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta, ya Allah, bantulah aku ya Allah setiap di akhir sholat. Bantulah aku untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Minta bantuan sama Allah. Tanpa bantuan nggak bisa kita bersyukur. Wanita itu lebih mudah bersabar apa bersyukur? Bersyukur sulit. Sabar perempuan itu. Benar. Perempuan itu penyabar. Ana pernah dapat potongan video dikirimin sama seorang wanita yang dia punya masalah sama suaminya. Dia kirim ke Ana. Komentarnya lebih 1000 jemaah. Ana baca komentarnya. Ana baca komentarnya. Ya Allah. Ini seorang wanita sedang mengeluhkan suaminya. Suamiku kayak gini macam-macam lah. Ternyata komentarnya semua mengatakan sama kayak suamiku. Sama. Ya udah mau diapain? Sabar. Ya udah demi anak-anak ini tuh banyak, semuanya sabar. Kebanyakan wanita di neraka karena tidak bersabar atau karena tidak bersyukur? Tidak bersyukur, ya. Maka tolong bab ini lebih diperhatikan. Kadang-kadang kita, ana udah sabar Ustaz. Enggak, bukan bicara sabar. Engkau udah bersyukur apa enggak dapat suami kayak gini? Boleh jadi suamimu ini memang tidak terlalu baik, tapi kalau engkau buang, banyak yang kepingin suamimu. Artinya dia dapat itu, alhamdulillah dia seperti. Cuma orang itu kalau sudah dimilikin, dia ngeliat, aduh kok kayak gini gitu. Maka bersyukur, berusaha untuk bersyukur ya. Ya, suami itu nggak sempurna. Suami itu makhluk yang juga penuh kekurangan. Tapi hendaklah melihat kepada kelebihan. Wallahi jamaah, ana sebagai seorang laki-laki, ana tahu kawan-kawan ana yang laki-laki. Ana tahu bagaimana dia bekerja. Dia capek, dia lelah. Tapi kadang-kadang rezekinya cuma sedikit. Maka para ummahat, para ibu-ibu ini kalau suaminya datang, tolong sambut. Sampai ada umi yang ngomong sama anaknya, nak, kalau abangmu datang, nak, engkau sambut nak, ya, dengan senyum, nak, ini itu nak, kata dia. Abangmu udah capek di sana, nak. Ini yang perlu ditanamkan sama ibu kepada anak-anaknya, bahwa abangmu ini capek, nak. Tapi sebagian emak-emak mengatakan, lihat, ntar lagi abangmu datang nih, nggak bawa apa-apa, ntar lagi. Akhirnya sang ibu nggak bersyukur, membuat anak-anaknya tidak bersyukur, bahkan menciptakan kedurhakaan di dalam diri anak-anaknya. Orang durhaka itu nggak masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menciptakan kedurhakaan? Bukan dia yang durhaka, dia bikin anak-anaknya durhaka sama bapaknya. Seakan-akan semua yang bekerja cuma ibunya, kami yang berjuang, saya yang mendidik anak-anak. La jamaah. Maka ketika suaminya datang, sambut dia, ya. Iya Ustaz, kalau suaminya soleh, Ustaz. Suaminya nggak soleh, tetap ya
Seorang istri itu wajib berbakti sama suaminya, mau suaminya soleh, mau suaminya nggak soleh. Kenapa? Karena dia wajib ditaati, diwajibkan berbakti disebabkan posisi dia sebagai suami. Allah mengatakan ar-rijal, bukan orang-orang soleh, tapi ar-rijal. Pokoknya dia suami, dia pemimpin, kau harus taat dan patuh sama dia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Berarti skincare dibutuhkan atau tidak? Butuh. Apa pokoknya hiasan wajah berarti semua dibutuhkan untuk tampil indah. Buat siapa? Suami. Tapi sekarang suami kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Ini berarti memang dia bukan untuk suaminya. Dan jamaah innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan ketika kau perawatan, bukan untuk kawan-kawan perempuanmu, benar-benar untuk suami. Makanya beberapa kali kajian Anda sampaikan, kalau bisa di mana-mana itu ada rias pengantin, rias apa lagi? Wisuda. Di mana ada rias istri? Ada tulisannya rias istri? Nggak ada. Semua riasan itu dalam rangka keluar rumah. Nggak ada yang riasan untuk dalam rumah. Karena sudah terkonsep ya, mungkin terpatri di otak orang-orang ini, yang kau itu kalau keluar rumah cantik. Padahal seharusnya dibalik, engkau kalau di rumah yang cantik. Yang suamimu datang dia nggak kepingin keluar lagi. Sebagian suami datang lihat harimnya, astagfirullah, tutup dia. Tapi alhamdulillah, sampai ada orang mengatakan engkau itu kalau dapat istri yang mungkin kurang baik, mudah-mudahan diangkat pahalamu, dihapuskan dosamu. Karena dia lebih sering istighfar. Melihat harimnya, astagfirullah, ya astagfirullahaladzim. Ada wanita-wanita yang membangkitkan istighfar. Maka tolong dirubah. Bagaimana menjadi wanita yang membangkitkan syukur di diri suami. Dia ngelihat istrinya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan dari mana, nggak ada. Syukuri suami. Tanyakan mau apa. Ya Allah, ada teman beristrikan orang Jepang. Dia orang Indonesia nikah sama orang Jepang. Dia ngomong, Ustaz, ya Allah Ustaz, ternyata mereka punya budaya yang sangat menghormatin suami. Ini bukan agama ya, bicara budaya. Bicara budaya. Seharusnya ketika datang Islam, budaya itu semakin indah. Karena dia melaksanakan ketaatan kepada suami, melayani suami karena Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu karena faktor budaya. Dia ngomong, Ustaz, ana Ustaz, kalau mau keluar rumah itu disiapkan semuanya. Dipakein jaketnya ana ya, makanan disiapin, ana diantar Ustaz. Keluar Ustaz, diantar keluar sampai keluar pagar, diantar anak. Kemudian anak jalan, dia nggak masuk ke rumah Ustaz. Dia liatin anak Ustaz sampai anak hilang, dia baru masuk rumah. Sekarang emak-emak sekarang, suaminya berangkat ya, berangkat, fadol. Di belakang dia di mana, nggak urusan rejalnya di mana. Nggak ada lagi pelayanan seperti itu. Bentuk syukur, suamiku capek loh. Enggak. Itu yang pertama. Yang kalau disuruh taat, nurut sama suami. Ini sebagai bentuk syukur jamaah. Karena orang yang bersyukur itu disuruh apapun sama suaminya, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia dengerin. Dan kalau suaminya keluar rumah, tolong perhatikan anak suami ya, kehormatan dirinya. Karena ada emak-emak yang suka kalau suaminya keluar, alhamdulillah ditutup sudah, dia langsung pegang handphonenya. Maka tolong diperhatikan. Sampai anak itu ada yang memperhatikan emaknya. Sampai ada anak cerita, oh dia perhatikan emaknya. Oh emak ini kalau lagi ada ayah, masya Allah perhatian. Pas ayahnya pergi, dia bahagia banget, dia pegang handphonenya gitu. Ada juga yang kalau suaminya datang langsung pasang wajah cemberut. Sang anak lihat, dia ngeliat, entar lagi lihat emaknya ini.
Oh, abahnya datang. Dia astagfirullahaladzim. Ketika sama suaminya ketawa, senyum ini. Suaminya yang merupakan surga dan nerakanya, dia gitu kan. Ingat ya, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sholat. Dia sholat, dia puasa, dia mungkin haji. Tapi masalahnya satu, dia nggak bersyukur sama suami. Yang kedua, isi hati kita dengan kesabaran. Karena memang ya tidak semuanya indah, jemaah. Makanya di antara rukun iman itu adalah antuk minabil qadari khairihi wasyarri. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Takdir baik dan buruk itu menurut kita. Padahal kalau dalam pandangan Allah semuanya baik. Semuanya ada hikmahnya. Maka mungkin yang ditinggal mati oleh orang tuanya, tinggal mati oleh anaknya, yang mungkin secara ekonomi sulit, yang mungkin hidup dengan cacat. Tadi pagi anak isi kajian, ada yang nyampaikan, Ustadz, kita ini alhamdulillah punya perhatian kepada orang-orang yang buta, Ustadz. Ternyata di Indonesia ini, Ustadz, ada 3 juta orang yang buta, Ustadz. Anak ketika dengar itu, ya Allah ya, kita tuh kadang-kala itu nggak bersyukur lagi. Kalau melihat orang buta, ya Allah, baru kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Maka yang hidupnya tidak beruntung, ingat tanda cinta Allah itu bukan di kekayaan, bukan di kesehatan. Bahkan kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala itu hamba. Jadi ketika engkau dapat bala, maka bersabarlah. Dan sabar ini bisa naik ya, jadi ridho. Orang kalau sabar itu masih nahan ya, pahit sabar itu. Tapi kalau lebih enak lagi naik ke ridho, naik lagi jadi syukur. Sabar jadi syukur gimana? Karena dia tahu alhamdulillah musibahnya tidak sebesar musibah fulan. Kalau orang mamanya diamputasi kaki kanan, alhamdulillah ya Allah masih ada kaki kiriku ya Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah, yang terakhir, tadi yang awal Anda sebutkan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin bahwa kita ini adalah seorang pendosa. Jangan pernah merasa aman ya, merasa oh insya Allah masuk surga itu. Iya, kita berharap masuk surga. Tapi doa kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita selalu mengatakan selamatkan kami dari api neraka. Di akhir sholat kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Kita takut jemaah. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga rasa takut inilah yang membuat kita jadi lebih dekat sama Allah dan bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Jazakallah. Siap. Boleh. Boleh. Coba aja berapa pertanyaan dulu. Nah. Nah, sebelum pertanyaan langsung, Ana akan bacakan 3 pertanyaan tertulis ya, baru kita mungkin jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang istri, saya berkewajiban melayani suami, melakukan segala sesuatu untuk membahagiakan suami. Pertanyaan saya, bagaimana jika suami tersebut suka hobi nonton TV? Apa ini ya? Film, nonton film. Dia selalu mengajak saya untuk menemaninya. Yang mana hal ini jarang saya lakukan sebelum menikah. Sholat sunnah saya terbengkalai. Bacaan Al-Quran saya juga terbatas.
Mohon jawabannya. Nah, jadi ketika istri terpaksa harus menemani suami, maka bagaimana dia menjadikan tontonan suami itu bermanfaat. Jadi bagaimana dia duduk sama suami, dia memberikan masukan, mama ini ada yang bagus, ya ini ada yang bagus, ada kajian kayak ada ini itu. Kalau ternyata suami menonton sesuatu, kadang-kadang nonton berita, ada tontonan yang boleh jamaah, ada tontonan yang mubah aja, tapi kadang-kala menghabiskan waktu dan tidak berguna. Tapi istri kadang-kadang menemani suami, ya udahlah, sampaikan ke suami, bang aku temenin ya sambil baca Quran aku ya. Iya. Jadi kadang-kala kita itu nggak bisa memutus kesenangan suami, tapi mengalihkan kesenangan suami. Sambil diruqyah suaminya mungkin dengan bacaan Quran itu, semoga dapat hidayah dia. Ustadz Afwan banget Ustadz. Mau tanya kenapa Ustadz ceramah di depan akhwat-akhwat tidak pakai hijab. Saya tanya karena biar tidak banyak suara sumbang. Syukran Ustadz. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau bicara hijab, maka itu sebuah kemuliaan. Ketika kita ceramah bisa pakai hijab ya, kemudian emak-emaknya bisa mendengarkan dengan bagus. Tapi bukan berarti harus pakai hijab. Yang harus itu pakai jilbab. Nah, yang harus itu pakai jilbab. Namun apabila takut menjadi fitnah, maka hijab menjadi solusi. Jadi kondisinya hendaklah kita memahami hal itu. Tinggal melihat apakah menggunakan hijab itu akan lebih optimal buat para jamaahnya. Karena ketika berceramah dengan orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah faham agama dan dalam agama, maka pakai hijab adalah solusi yang terbaik. Tapi ketika orang-orang awam yang mungkin dia belum biasa ngaji, kemudian pakai hijab, sebagian orang itu pulang langsung. Dia kalau nggak kelihatan ustadznya, anak Hasan dengarkan radio kata dia. Sama aja gitu loh. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi kita perlu melihat maslahat bersama gitu. Baik, ada pertanyaan langsung? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Nah. Kalau kita misalnya biasa puasa Senin Kamis, Nah. lalu kita kepingin puasa ayam unggun, itu apa boleh, apa tidak boleh, apa bagaimana Ustaz? Insyaallah ya. Katanya ada yang bilang katanya kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, cukup Senin Kamis kita. Nggak usah katanya. Nah. Iya, ahibati fillah. Ana terus terang kalau melihat pertanyaannya mama ini masalah ibadah, bagus banget ya. Tapi ana ingin mengingatkan ya, perempuan itu ingat masuk neraka bukan karena nggak puasa Senin Kamis, tapi karena tidak bersyukur kepada suami. Makanya bicara puasa pun perempuan kalau punya suami harus izin sama suaminya. Tapi Ana akan jawab pertanyaan tadi. Bagaimana dengan orang yang biasa puasa Senin Kamis? Apakah dia boleh puasa Ayyamul Bid? Kalau bicara boleh, boleh-boleh aja gitu loh. Tapi ketahuilah ya, bahwasanya khairul amali adwamuhu wa in qalla. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya kalau dia mampu puasa Senin Kamis, umpamanya, kalau ditambahin takut nanti nggak istiqomah, ya udah puasa Senin Kamis aja, dia bisa istiqomah. Daripada dia puasa Senin Kamis tambahin Ayyamul Bid, kemudian pekan depannya sakit nggak puasa Senin Kamis, seperti itu. Jadi ngelihat kepada kondisinya. Karena Rasulullah SAW model puasanya itu macam-macam jemaah. Masya Allah. Tapi biasa kajian mak-mak kayak gitu. Nah, ana nggak lama-lama, bentar lagi supaya ana kasih kesempatan buat ngobrol mak-mak ini. Saya kalau ketemu sama sohibnya langsung punya cerita panjang yang mau dia ceritakan. Nanti kita berikan mic kepada mak-mak. Baik.
Ana mau ngomong apa? Oh, model puasanya Nabi SAW itu macam-macam. Yang pertama, kadang-kala Nabi SAW puasa nyambung ya, mah. Nyambung bener-bener hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nyambung. Nanti Nabi nggak puasa. Jadi boleh berpuasa tadi Senin, Kamis atau puasa Ayyamul Bid, tergantung kemampuan orangnya. Yang penting istiqamah mengamalkan hal itu. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz. Ketika keadaan kita lagi tidak seperti yang kita harapkan, boleh tidak cara bersyukur kita dengan tetap kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ketika Nabi SAW kondisinya kurang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat, bacanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau orang lagi susah, membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat karena melihat kepada nikmat lain yang Allah berikan, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, lebih baik dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Yang artinya dia tetap memuji Allah dalam semua kondisi. Nah, kemudian ini satu lagi dalam sujud atau tasyahud akhir, boleh tidak kita membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Iya, ada larangan ketika sujud itu membaca Al-Quran. Dan doa dalam sujud itu bukan hanya di sujud terakhir, perlu diingat. Karena memang anak punya ibu rahimahullah, dia selalu ngajarin kita dulu, Syafiq, kalau sujud terakhir banyakin doa. Itu yang diajarkan kepada kita. Setelah anak belajar, ternyata bukan hanya sujud terakhir, tapi semua sujud gitu loh. Hanya saja nggak tahu, mungkin orang tua dulu ngomong sujud terakhir, takut kalau semua sujud lupa. Tapi sebenarnya semua sujud, nggak harus sujud terakhir. Bolehkah baca doa yang dari Al-Quran? Baik doa tadi atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu di Al-Quran ada. Kalau niatnya baca doa nggak apa-apa. Kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Gimana niatnya baca Quran? Niatnya ingin pahala di setiap huruf. Dia kalau baca doa Rabbana atina fid dunya tidak niat baca Quran, ya udah, nggak apa-apa, dia cuma baca doa. Tapi kalau dia niatkan aku mau baca doa ini, soalnya kan dapat tiap huruf satu kebaikan, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.